1. Perkenalkan, nama saya Zaska Zefira, NIM saya 0541060029. Prodi saya Administrasi Negara. Saya dari Salut Tunas Muda. Untuk soal nomor 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Term yang pertama, term denotatif, yang kedua, term konotatif, dan yang ketiga, term teknis. Term denotatif. Term denotatif ini digunakan untuk menyatakan sesuatu secara langsung tanpa makna tambahan. Contoh, kata air. Term konotatif. Term konotatif ini memiliki makna kiasan yang bersifat subjektif dan tergantung pada konteks sosial, budaya, atau emosional. Term ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan tersirat atau nilai tertentu. Contoh, kata mawar. Dan term teknis. Term teknis ini adalah istilah yang digunakan dalam bidang ilmu atau profesi tertentu yang memiliki makna khusus atau spesifik sesuai dengan konteks keilmuan atau pekerjaan tersebut. Term ini biasanya tidak dipahami secara umum oleh orang awam. Contoh, kata mitosis. Soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Logical fallacy atau sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan. Berikut 3 contoh bentuk logical fallacy beserta penjelasannya. Yang pertama, ada ad hominem atau serangan pribadi. Dan yang kedua, ada strawman atau manusia jerami. Dan yang ketiga, ada false dilemma atau dikotomi palsu. Ad hominem atau serangan pribadi ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan mengkritik argumen yang disampaikan. Contoh, kamu tidak mungkin benar soal ekonomi karena kamu bukan lulusan ekonomi. Padahal, kebenaran argumen tidak tergantung pada siapa yang mengatakannya. Ada strawman atau manusia jerami. Strawman ini terjadi saat argumen lawan disalahartikan atau dipelintir menjadi versi yang lemah, lalu diserang argumen yang sudah dipelintir tersebut. Contoh, dalam debat tentang pembangunan infrastruktur, seseorang mengatakan, kamu menolak pembangunan sama sekali karena tidak peduli kemajuan negara. Padahal, lawan hanya mengkritik pembangunan yang berlebihan dan merusak lingkungan, bukan menolak pembangunan secara keseluruhan. False dilemma atau dikotomi palsu. Kesalahan ini menyajikan hanya 2 pilihan ekstrim, seolah-olah tidak ada alternatif lain. Contoh, kalau kamu tidak setuju dengan rencana ini, berarti kamu tidak mendukung kemajuan. Oke. Jadi dengan memahami jenis-jenis sesat pikir dan cara menghindarinya, komunikasi dan diskusi dapat menjadi lebih efektif dan konstruktif. Saya, Zaska Zefira, jawaban tugas 1 saya, mata kuliah Logika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.